Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum 'ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa merasakan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mensyukuri semua nikmat itu. Nikmat berupa kesehatan, kesempatan, keistiqomahan dan keimanan yang masih bersemayam di dalam diri kita. Mudah-mudahan keimanan itu tetap bisa kita pertahankan hingga akhir hayat kita, menjadi kendaraan kita untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini, insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan menyelesaikan bab tentang taubat. Jadi menyelesaikan bab yang kedua. Pekan depan insyaallah kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu bab tentang tantangan-tantangan atau ujian-ujian. Baik, kita mulai. Wa jumlatul amri annaka idza ibtada'ta fabara'ta qalbaka 'anil dhunubi kulliha. Dari uraian sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwasannya ketika kita sudah memulai untuk melakukan pertobatan, fabara'ta qalbaka 'anil dhunubi kulliha, maka bersihkanlah hati kita dari dosa-dosa seluruhnya. Jadi kita bersih-bersih, menghilangkan semua kotoran-kotoran dosa dari hati kita. Setelah kita memiliki tekad yang kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan langkah-langkah pertobatan sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas. Bagaimana langkah-langkah pertobatan itu? Selain meminta ampun kepada Allah, beristighfar, kemudian juga ada langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan atau atas kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Bagaimana kita mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang lain, kepada sesama manusia, baik itu karena menghilangkan nyawa atau mengambil hak orang lain atau mencederai kehormatannya, menghilangkan harga dirinya. Yang terakhir apa Bu? Pak? Atau memfitnah agamanya. Itu semua telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana cara-cara untuk mentobati. Bi an tuwaqtinahu ala alla ta'uda ila tanbi abadan al-battah. Dan juga mantapkan hati kita supaya kita tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan, kepada dosa-dosa yang sama selama-lamanya, sama sekali. Jadi dalam pertobatan itu yang pertama memang kita ada nadamah, ada penyesalan, kemudian melakukan langkah-langkah tobat, kemudian membersihkan hati kita dari dosa-dosa dan menguatkan tekad kita, memantapkan hati kita untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama di masa-masa setelahnya. Illa maka namika fi 'ilmillahi 'ala wajhin, kecuali perkara yang memang kita tidak sengaja melakukannya. Alimallahu subhanahu wa ta'ala sadaqa azmika min qalbin naqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui kebenaran tekad kita dalam hati yang bersih. Kita
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhannya, tekad kita. Kita ini benar-benar bertobat atau tidak? Jika kita melakukan kesalahan, apakah bisa membicarakan orang atau misalnya menyakiti hati orang, ya. Kemudian ada kesadaran dan penyesalan dalam hati kita, maka setelah itu kita perlu bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya. Dan Allah tahu tekad kita di dalam hati, meskipun itu di dalam hati, tapi tentu Allah ya'lamu sirra wa jahra. Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Wa turdil khusuna bima amkanaka, dan membuat orang yang dirugikan, orang yang dicederai menjadi ridho jika memungkinkan. Kemarin kita sudah membahas, ya. Jadi fokus tobat kita itu kalau memang kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka kita langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan langkah-langkah konkret dalam pertobatan. Tapi kalau kita dosanya kepada sesama manusia, selain meminta ampun kepada Allah, kita juga harus membuat ridho orang yang terkena dampak kesalahan kita. Harus membuat ridho jika memungkinkan. Nah, ini ada lanjutannya, jika memungkinkan, karena bisa jadi ada yang tidak mungkin. Misalnya kemarin ya, contohnya kesalahannya misalnya selingkuh, tapi kemudian ingin meminta ridho dari suami istri yang diselingkuhi itu, ya, itu tidak memungkinkan tampaknya. Tapi jika memungkinkan, maka kita minta ridho, datang kepada orang yang kita sakiti, misalnya kita meminta maaf dan kita meminta keridhoannya, meminta keridhaan jika memungkinkan. Wa taqdiyal fawaita bima taqdiru alaihi, dan mengqadha kewajiban-kewajiban, mengqadha kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan di masa sebelumnya. Kemarin kita juga sudah membahas ini, ya, mengqadha kewajiban-kewajiban. Kalau ada kewajiban yang belum tertunaikan, maka kita mengqadhanya, menggantinya. Sholat misalnya, ada sholat yang pernah tertinggalkan, maka diqadha sholatnya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Puasa, kalau ada hari puasa yang kita tidak melaksanakannya, maka kita mengqadhanya. Kemudian zakat misalnya, jika ada zakat yang belum terbayarkan, itu juga perlu diqadha, dirapel. Jadi wa taqdiya al-fawaida bima taqdiru alaihi wa turji'a fil bawaqi ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil ibtihal wa tadarru fiyaka dzalika. Maka kemudian setelah itu semua dilakukan, kita sudah berusaha ini, ya, meminta ampun kepada Allah, sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam pertobatan, sudah, kemudian mentekadkan diri untuk tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan yang sama di masa yang akan datang, juga sudah meminta keridhaan orang-orang yang tersakiti, juga sudah kita lakukan. Mengqadha kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan juga sudah kita lakukan. Maka setelah itu semua dilakukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sisanya. Mungkin dari pertobatan kita ada yang kurang-kurangnya. Misalnya tadi, ya, sholat. Kita ingat-ingat sejak masa balik kita, sholat itu berapa kali yang pernah kita tinggalkan, kan begitu, ya. Terus kita tobati dengan cara mengqadhanya. Tapi bisa jadi ada yang terlupa. Misalnya jumlahnya harusnya 20, tapi kita kok ingatnya cuma 15 misalnya. Berarti ada 5 sholat yang tidak terqadha. Nah, maka itu memang kalau kita tidak ingat, kita kembalikan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang masih ada kekurangan-kekurangan dalam pertobatan kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyempurnakan atau menambal kekurangan-kekurangan pertobatan kita. Dan Allah Maha tahu, ya, kita sudah berusaha, kita sudah bertekad,
Karena mungkin kita juga tidak tahu persis ya, sholat yang mungkin pernah kita tinggalkan kan sudah puluhan tahun yang lalu. Dan bisa jadi tidak hanya itu, mungkin saja ada sholat yang kita lakukan tetapi sholatnya itu tidak memenuhi syarat sahnya misalnya. Artinya tidak diterima sholat. Mungkin kita sudah merasa sholat tapi ternyata tidak sah sholat kita. Mungkin. Nah itu kemudian kita kan tidak terqadha sholat itu, sholat yang tidak sah itu. Kita tidak tahu. Nah maka kemudian yang kurang-kurangnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyempurnakannya, menambal kekurangan-kekurangan kita. Itu semua kita lakukan dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengiba-iba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarruk. Tsumma tadhhaba fataktasila wa tagsila thiyabaka. Kemudian mandi. Nah ini kemudian mandi dan membersihkan pakaian. Kalau di sini tagsila thiyabaka itu artinya mencuci pakaian, ya, artinya membersihkan pakaian kita. Mandi kita, kemudian memakai pakaian yang bersih. Jadi ini di antara langkah yang berikutnya nih. Kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah konkret pertobatan yang berkaitan dengan yang spesifik dosa kita apa. Nah, sekarang adalah yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, mandi kita dan juga mengenakan pakaian yang bersih. Setelah itu apa yang dilakukan? Wa usolli arba'a raka'atin kama yajib. Kemudian sholat 4 rakaat sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi melakukan sholat taubat, mandi, pakai pakaian yang bersih, sholat taubat. Di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali arba'a raka'at, 4 rakaat. Meskipun sebetulnya sholat taubat itu minimal 2 rakaat. Kalau dalam kajian fikih banyak dibahas sholat taubat itu 2 rakaat. Tapi kalaupun 4 rakaat ya boleh saja. Bahkan sampai 6 rakaat juga boleh. Tapi minimal 2 rakaat sholat taubat. Nah di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali arba'a rakaat, 4 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti dilakukan dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun pelaksanaannya untuk sholat taubat itu, Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada yang spesifik sebetulnya. Secara khusus, ya sholat sebagaimana sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha misalnya yang 2 rakaat ya. Hanya nanti bedanya adalah pada niatnya. Niat itu pun sebagian ulama ada yang berpendapat ya di dalam hati saja. Kita datang ke satu tempat, mungkin bersendirian saja, tidak ada orang yang tahu, kita niat untuk sholat taubat, takbiratul ihram, terus kita laksanakan 2 rakaat. Sudah cukup. Kemudian nanti setelah sholat itu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dengan bacaan istighfar yang manapun, mau yang pendek mau yang panjang silahkan. Tapi intinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, ya dipersilahkan, mau memakai bahasa Arab boleh, mau memakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Tapi intinya kita niatnya adalah melaksanakan sholat taubat, dan sholat taubat itu tidak ada tata cara khususnya. Ya, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian melanjutkan sebagaimana sholat biasanya sampai diakhiri dengan salam di rakaat yang kedua. Jadi kalau Imam Al-Ghazali lebih afdolnya lagi mandi dulu pakai pakaian yang bersih, kemudian sholat 4 rakaat. Wa tad'a wajhaka 'ala al-ardi fi makani khalid la yaraka ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau meletakkan wajahmu di atas tanah, di tempat yang kosong, maksudnya di tempat yang tidak ada orang, kita hanya bersendirian saja.
La yaraka, tidak ada yang melihatmu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Supaya tentu niatnya agar kita mendapatkan keukhusyuan, ya, agar tidak ada yang melihat, dan ini adalah perkara kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Apalagi saat itu barangkali kita ingin betul-betul meminta ampun kepada Allah, karena nanti bisa jadi di sini sebagaimana yang dianjurkan juga oleh Imam Al-Ghazali, sampai kita kalau dibutuhkan perlu mengalirkan air mata kita, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada banyak orang kan mungkin gak enak kita ya. Itu ibu-ibu kenapa nangis? Itu bapak-bapak kenapa nangis di pojokan? Tapi kalau kita sendirian, kita bebas mengekspresikan rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air mata yang paling berharga itu adalah air mata pertobatan, air mata yang mengalir ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat, para salafus saleh itu memberikan teladan kepada kita. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat cengeng di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, beliau itu kan terkenalnya sebagai orang yang sangat garang, ya. Dari perawakannya saja Umar itu tinggi besar. Dalam riwayat dikatakan kalau Umar itu sedang berdiri di kumpulan orang-orang, itu tingginya Umar itu melebihi yang lainnya gitu. Jadi kelihatan saking tingginya postur tubuhnya itu. Tinggi besar, kemudian orangnya tegas. Kalau di masa jahiliyah itu orangnya, ketika beliau masih jahiliyah, orangnya sangat kasar, bin Khattab, pemberani. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sangat cengeng, mudah sekali menangis, mudah tersentuh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran, mudah sekali tersentuh hatinya. Ketika disebutkan surga dan neraka, menangis. Apalagi ketika mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Ketika mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Umar itu biasa kalau setelah sholat sunnah barangkali yang dilakukan di rumah, dia selalu duduk lama gitu, sambil mengatakan sesuatu, apa yang kau nanti akan katakan di hadapan Allah wahai Umar. Jadi dia berbicara kepada dirinya sendiri, apa yang nanti engkau akan katakan di hadapan Allah wahai Umar, apa yang nanti engkau katakan di hadapan Allah wahai Umar, sambil apa namanya, sambil menyesali dosa-dosanya yang telah lalu, badannya goyang-goyang gitu ya, terus gitu, apa yang nanti engkau katakan di hadapan Allah, yang akan kau katakan di hadapan Allah. Baik. Nah, jadi tsumma tadhhaba fataktasila wa taghsila thiyabaka. Kemudian mandi, memakai pakaian bersih, salat 4 rakaat, kemudian meletakkan wajah kita, artinya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud kita di hadapan Allah, meletakkan wajah kita di atas bumi, di atas tanah, di tempat yang kosong, di mana kita bisa bersendirian saja dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihatmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini penjelasan berikutnya ini kita perlu sesuaikan, ya. Kalau Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan tsumma taj'ala turada 'ala ra'sika wa tumarriga wajhaka alladhi huwa a'azzu a'dha'ika fit turab bidam'i harin wa qalbin hazin wa sautin 'alin. Kemudian menaburkan debu di kepalamu, nah gitu. Sampai begitu, ya, untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Kita sudah bersalah kepada Allah, meskipun mungkin kesalahannya kecil. Kalau orang-orang soleh kan selalu memandang dosa itu meskipun kecil, tapi kita ini berdosa di hadapan siapa? Di hadapan Allah yang maha mulia. Sehingga dosa kecil itu tidak layak lagi diremehkan. Karena yang kita berbuat dosa itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Nah, bahkan di sini Imam Al-Ghazali supaya kita betul-betul menampakkan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taburkanlah debu di kepalamu. Nah, ini sekali lagi perlu kita
sesuaikan ya. Tapi pada intinya, apakah ini perlu kita lakukan hari ini? Ya mungkin juga tidak perlu ya. Menaburkan debu atau pasir ya di kepala kita itu. Kalau zaman dulu mungkin saja yang orang-orang sufi, kaum sufi itu, apalagi mereka tinggal di wilayah-wilayah yang dekat dengan padang pasir gitu. Mereka bersimpul di tempat yang sepi gitu. Mungkin tidak di rumahnya, tapi di tempat yang sepi, di syi'ib, di lembah-lembah gitu. Hanya sendirian, kemudian mereka taburkan pasir sambil nangis-nangis kepada Allah, ya Allah, saya ini hina gitu misalnya. Sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, berdosa kepada Engkau, berkhianat kepada Engkau ketika Engkau telah memberikan banyak sekali limpahan karunia rahmat nikmat kepadaku. Sambil begitu barangkali bayangan saya ya, ketika menaburkan pasir atau menaburkan debu ala rasiko, tumadika wajhikal ladzi wa azu a'taika fit turab, dan kemudian mengotori wajahmu dengan debu itu ya, yang wajah itu merupakan anggota tubuh yang paling dimuliakan oleh kita, karena tampilan yang sering kita banggakan itu adalah wajah kita. Itu yang kemudian kita hinakan, wajah kita ini kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bid'in harid, dengan cucuran air mata yang deras, wa qalbin hazin, dan hati yang bersedih, wa sautin 'alid, dan suara yang keras, suara yang meninggi. Meminta kepada Allah ya, sambil nangis, mungkin nangis ya, terseduh-seduh, hatinya bersedih. Tetapi pada intinya, apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap dosa itu betul-betul kita harus menyesal, harus bersedih. Betul-betul kita harus menghinakan diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melakukan dosa. Karena pada umumnya kita, naudzubillah, apalagi kalau orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan dosa itu ia menganggapnya sebagai satu hal yang biasa. Tidak ada penyesalan pada umumnya orang, atau menganggapnya sepele yang nanti mungkin bisa minta ampun kepada Allah kapan-kapan misalnya. Padahal yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah kita harus menganggap dosa itu sesuatu hal yang membuat kita sedih sekali. Kenapa saya melakukan ini? Dan ingin segera membersihkannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Imam Syafi'i itu pernah melakukan satu kesalahan yang itu sebetulnya tidak disengaja. Tapi memang kalau saya memperhatikan kisah-kisah para ulama salafus saleh itu, mereka itu kalau berdosa itu seringkali langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terasa gitu. Kalau ditegur kan terasa, kalau tidak ditegur terasa atau tidak, Bapak Ibu? Tidak terasa. Kita melakukan kesalahan gak ditegur, santai saja biasanya gitu. Tapi kalau kita, atau misalnya anak-anak ya, anak-anak melakukan kesalahan, ditegur sama orang tuanya, ditegur sama gurunya, dia merasa. Nah, para salafus saleh itu kalau berdosa itu seringkali mereka langsung ditegur. Imam Syafi'i misalnya, satu ketika berjalan, di depannya itu ada perempuan ya, akan berpapasan gitu. Kemudian ada angin berhembus sangat kencang. Nah, karena tertiup angin itu, pakaiannya si wanita tadi tersingkap, terbuka. Nah, Imam Syafi'i di depannya kan tidak sengaja terlihat, aurat wanita itu tidak sengaja terlihat. Ini tidak sengaja, betul-betul tidak sengaja, karena memang di depannya persis tersingkap karena angin, terbuka auratnya. Imam Syafi'i melihat, langsung beliau menutup matanya seraya mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu beliau lari ke masjid, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, mungkin sholat taubat ya, sholat 2 rakaat. Setelah sholat itu kemudian beliau mengecek hafalannya, dan kemudian hilang sebanyak beberapa juz hafalannya, langsung hilang hafalan Qurannya. Kalau kita mungkin gak hilang hafalan Quran kita ya, karena tidak ada yang dihafal. Jadi tidak ada yang hilang ya, tidak ada yang hilang. Kita cek hafalan Quran kita, ternyata nggak ada yang hilang, karena memang tidak ada yang dihafal. Itu seringkali ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegurannya itu hilang hafalannya. Terasa.
atau bahkan mungkin dalam bentuk musibah, kasih musibah langsung. Makanya sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu ya, para ulama salafus saleh dulu itu ketika bahkan tali sendalnya putus saja, itu mereka anggap sebagai sebuah teguran atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Misalnya lagi jalan, sendal jepitnya putus, langsung teringat, astagfirullah, dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini, gitu. Langsung ingatnya itu dosa. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, itu langsung mereka berpikirnya dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini, ya. Atau lagi jalan tersandung misalnya jatuh, astagfirullahaladzim, dosa apa. Lagi jalan kepentok pintu, astagfirullahaladzim, dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini. Jadi setiap kali ada sesuatu yang tidak disukai gitu ya, musibah, ujian, meskipun hanya sekecil tali sendal yang putus, mungkin itu sebagai sebuah teguran. Nah, itu betapa sensitifnya para sahabat itu terhadap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ditegur dengan musibah yang besar sekalipun gak kerasa kalau itu adalah teguran dari Allah atas kesalahannya. Jalan terus aja dia dengan santai. Nah, kalau orang yang saleh itu ditegur dengan perkara yang kecil saja, itu sudah terasa dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini. Wa tadhkura dzunubaka wahidan dan ingatlah dosa-dosamu satu persatu. Kata Imam Ghazali, coba ingat lagi dosa kita satu persatu. Maka di sini pentingnya kita senantiasa muhasabah, dan idealnya kalau muhasabah itu harian. Dan idealnya lagi waktu untuk muhasabah itu adalah di sepertiga malam terakhir. Ya, ketika kita sholat qiyamul lail, sebelumnya atau sesudahnya kita muhasabah. Jadi setelah sholat qiyamul lail itu kita berdiam diri, diam saja kita sambil mengingat-ingat tadi siang, dari mulai bangun tidur ya, tadi pagi sejak sampai malam itu kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Sholat sudah, misalnya gitu ya. Sedekah, alhamdulillah tadi sudah ngasih sedikit lah misalnya. Oh, ternyata saya nggak sengaja bicarakan orang, nah itu misalnya. Kayak ingat semua. Soalnya kalau muhasabahnya itu bulanan, apalagi tahunan ya, mungkin sudah terlupa gitu. 1 tahun yang lalu itu kesalahan saya apa. Tapi kalau harian, insya Allah masih ingat tuh. Tadi pagi saya apa saja tuh, rutinitas saja, aktivitas saya apa gitu, dan sebagainya. Ibadah yang sudah dilakukan, alhamdulillah. Dosa-dosa itu yang kemudian perlu kita istighfar. Dan saat itu juga kemudian kita beristighfar. Nah, karena istighfar yang paling afdol itu memang kapanpun kita bisa beristighfar. Saat itu juga saat melakukan kesalahan dosa kita bisa beristighfar. Tapi di antara orang-orang yang saleh itu tandanya adalah ketika wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur itu ya waktu sepertiga malam terakhir sebelum sholat subuh itu ya. Kita manfaatkan itu untuk memperbanyak istighfar. Kalau Rasulullah SAW istighfarnya tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Monggo kita sama-sama nanti syiarkan ya, aktivitas sepertiga malam terakhir sebelum kita sholat subuh. Kita sudah bangun, mungkin kita awali dengan qiyamul lail ya. Lalu setelah itu kita muhasabah, kita merenung, diam sejenak, diam saja, nggak ngapa-ngapain. Mungkin belum zikir dulu, diam mengingat-ingat tadi siang, tadi pagi sampai malam ini apa yang sudah dilakukan. Ada kesalahan kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, atau kepada anak-anak misalnya, kepada cucu kalau ibu bapak mungkin ya. Mas Yunis masih belum punya cucunya. Cucunya Bang Pur 5. Nah gitu. Jadi kita syiarkan itu, kita biasakan. Kemudian setelah itu kita beristighfar. Kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah SAW, tidak kurang dari 100 kali. Sekarang sudah ada, kalau susah menghitungnya sekarang sudah ada ini ya, alatnya itu ya.
yang dipencet gitu ya, untuk zikir biasanya yang pencet sudah 100. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu membersihkan hati betul, Pak, Ibu. Nanti pagi itu memulai hari itu sudah bersih hati kita. Nah, kalau sudah bersih biasanya aktivitas kita menjadi bersemangat, ibadah menjadi bersemangat, aktivitas kita yang lain-lainnya juga menjadi bersemangat gitu. Karena kita mengawali harinya sejak kita bangun itu ya dengan bersih-bersih gitu. Dengan aktivitas bersih-bersih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi watadhkura dzunubaka wahidan wahidan. Mengingat dosa-dosa kita satu persatu. Ma'amkanaka. Kalau memungkinkan. Jika memungkinkan kita ingat-ingat. Makanya tadi ya strateginya harian muhasabahnya, supaya memang kita betul-betul bisa mengingat. Kalau sudah lama, nah itu agak sulit kita mengingatnya. Wa taluma nafsaka al-'asiyah 'alaiha wa tuwabbihuha, dan kemudian mencela hawa nafsumu yang telah bermaksiat dan menjelek-jelekannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang seringkali yang membawa kita kepada kesalahan-kesalahan itu adalah hawa nafsu kita. Nanti dibahas juga di pembahasan berikutnya. Salah satunya ada tentang hawa nafsu. Kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Persoalannya hawa nafsu itu tidak terlihat. Kalau kita mau lawan, dia tidak terlihat. Dan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, sehingga ketika kita melawannya, artinya kita sedang melawan diri kita sendiri. Hawa nafsu adalah jismul latif, sesuatu yang tidak tampak, jisim kita yang tidak terlihat. Dan hawa nafsu itulah yang selalu mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Dia seringkali bersekongkol dengan setan. Hawa nafsu itu adanya pada diri kita, setan di luar diri kita. Nah, setan itu untuk bisa sampai mengalahkan manusia, menjatuhkan manusia itu, dia koneksinya itu ya, koneksinya dengan hawa nafsu, kerjasamanya dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Tapi hawa nafsu itu juga persoalannya tidak boleh dihilangkan, ya, dilawan tapi tidak boleh dihilangkan. Itu juga menjadi persoalannya, ya. Nah, sehingga dia tetap ada di dalam diri kita, hawa nafsu. Nah, kita celak hawa nafsu kita dan kita menjelek-jelekannya. Wa taqulu, dan kemudian mengatakan, amma tasdahina ya nafs. Apakah engkau tidak malu wahai hawa nafsu? Apakah engkau tidak malu wahai diri? Nah, gitu. Apakah engkau tidak malu? Nah, ini kita juga pernah membahasnya, ya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, apakah engkau tidak malu? Karena rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Apa tidak malu kepada Allah? Apa tidak malu kepada Allah? Allah yang telah memberikanmu segalanya, bahkan memberikan apa-apa yang tidak kita minta, ya, gak diminta saja diberikan sama Allah. Apa kita misalnya ketika berdoa, ya Allah berikan saya nafas, gitu. Enggak kan? Saya kira gak ada yang minta diberikan nafas, tapi Allah berikan. Banyak yang gak kita minta dikasih sama Allah. Banyak yang tidak kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah itu berlimpah-limpah, sangat banyak, sangat berharga, tetapi kita bermaksiat kepadanya. Amma tastahina ya nafs, apakah kau tidak malu wahai diri? Amma ana laka an tatuba, apakah belum tiba saatnya engkau untuk bertaubat kepada Allah? Ala kitaqatu bi'adzabillahi subhanahu, apakah engkau akan sanggup menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala?
Apakah kau akan sanggup menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala? Alaki hajatun bisakhatillahi Subhanahu wa taala. Apakah engkau memang membutuhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau memang berhajat terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ini adalah dialog ya. Dialog kita dengan diri kita. Kalau para ulama dulu memang seringkali mengajarkan kepada kita untuk banyak berbicara kepada diri kita. Dan memang diucapkan ya. Selama ini kan mungkin kita berbicara kepada orang lain, mungkin kita bisa menasihati orang lain, tetapi apakah kita mampu menasihati diri kita sendiri? Apakah kita selama ini banyak menasihati diri sendiri? Menasihati anak-anak kita mungkin kita sering. Menasihati istri kita atau istri menasihati suami mungkin juga sering. Tapi apakah kita sering menasihati diri kita sendiri? Berbicara kepada diri kita. Nah, para ulama dulu itu sering begitu. Menasihati dirinya, bicara dia, tapi bicaranya ke dalam dirinya, seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Apakah engkau tidak malu wahai diri? Belum tibakah saatnya untuk bertobat? Apakah engkau sanggup untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau memang berhajat terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ini dialog dengan diri sendiri, dialog ke dalam diri kita. Wa tadhkura min hadza katsiran wa tabki, dan mengingat-ingat ini banyak sebanyak-banyaknya. Wa tabki, dan menangis dan menangis. Jadi persoalan menangis ini kalau di kalangan para ulama itu ya menjadi persoalan yang banyak dibahas. Tapi menangisnya menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangisi kesalahan-kesalahan, menangisi kekhawatiran kita akan sikap Allah terhadap diri kita, menangis. Dan di antara lembutnya hati itu, di antara sehatnya hati itu, dia akan mudah sekali tersentuh, mudah sekali menangis. Makanya seringkali para ulama itu bertanya, kapan terakhir kau menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kapan kau mengalirkan air matamu? Mungkin saat sholat kita, mungkin saat berdoa. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah SAW ketika kita membaca Al-Quran, maka menangislah. Kata Rasulullah, maka menangislah. Rasulullah kemudian melanjutkan, kalau kamu tidak menangis, maka tangis-tangiskan. Maka tangis-tangiskan. Jadi sampai dibuat-buat tangisannya nggak apa-apa, tapi bukan untuk dilihat orang lain, supaya kita nanti terbiasa untuk mengalirkan air mata kita. Semakin lama panjang kita tidak pernah mengalirkan air mata kita, semakin keras hati kita. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang menangis gitu ya. Saya tidak tahu kalau kita menangis itu biasanya banyaknya karena apa? Bapak Ibu. Karena musibah ya. Menangisnya mungkin karena ini kapan nih gajian ya, beras sudah habis mulai nangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikasih rezeki sama Allah. Biasanya kalau kebutuhan kita banyak mudah menangis, tapi lupa terkait dengan dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tarfa'a yadayka ila rabbir rahim subhanahu. Kemudian mengangkat kedua tangan kita kepada Rabb yang Maha Penyayang. Wa taqul, dan kemudian mengatakan ilahi abdukal abid raja ila babika. Ilahi, Tuhanku, abdukal abid, hambamu ini yang telah melarikan diri darimu. Hambamu ini yang telah melarikan diri darimu, raja ila babika, kembali ke hadapan pintu. Tuhanku, hambamu ini yang telah lari darimu, sekarang kembali ke hadapan pintu. Abdukal asi raja ila sulhi, hambamu ini yang telah berbuat durhaka, raja ila sulhi, kembali kepada perdamaian denganmu. Kita sudah
durhaka kepada Allah, maka kita meminta damai kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki as-sulh bi rahmatika, karena dengan rahmat-Mu. Mana? Raja ila sulhi, kembali kepada perdamaian. Abdukal madnub, abdukal mudnib ataka bil uzri. Hambamu ini yang penuh dengan dosa datang kepadamu dengan permintaan ampunan. Fa'fu anni bijudika, maka maafkanlah aku dengan kemurahan-Mu. Wa taqabbalni bifadlika, dan terimalah aku dengan karunia-Mu. Wanzur ilayya birahmatika, dan pandanglah aku dengan rahmat-Mu. Allahumma gfirli ma salafa minaz zunubi, ya Allah, ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Waqsimni fima baqiya minal ajal, dan peliharalah diriku dari kesalahan itu di sisa umurku sebelum datangnya kematian. Fa innal khaira kullahu biyadika, karena sesungguhnya kebaikan itu seluruhnya ada di tangan-Mu. Wa anta bina raufur rahim, dan Engkau bagi kami adalah Zat yang maha lembut dan maha penyayang. Nah, ini di antara doa barangkali yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi abdukal abid raja ila babik, abdukal asi raja ila sulhi, abdukal mudnib ataka bil uzri, fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bi fadlika wanzur ilayya bi rahmatika. Allahumma ighfirli ma salafa minadz dzunubi waqsimni fima baqiya minal ajr. Ini di antara pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ya apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Tuhanku, hamba-Mu yang telah melarikan diri dari-Mu sekarang kembali ke hadapan pintu. Hamba-Mu yang telah durhaka kepadamu sekarang kembali pada perdamaian dengan hamba-Mu yang penuh dengan dosa datang kepadamu dengan memohon ampun. Maka ampunilah aku dengan kemurahan hati, dengan kemurahan-Mu, dan terimalah aku dengan karunia-Mu, dan pandanglah aku dengan rahmat. Ya Allah, maafkanlah aku atas apa yang telah lalu dari dosa-dosa, dan peliharalah aku dari dosa-dosa di sisa umurku. Karena sesungguhnya kebaikan semuanya ada di tangan-Mu, dan Engkau bagi kami adalah Zat yang maha lembut dan maha penyayang. Kalau di terjemahannya tidak ada ya, tidak ada Arabnya ya, hanya langsung terjemahannya ya. Kalau itu nanti mungkin kapan-kapan saya tuliskan Arabnya biar nanti bisa dihafalkan Arabnya kalau memungkinkan. Tsumma tad'u du'a asyiddati, kemudian berdoa dengan doa syiddah. Nah, ini disebut doa syiddah. Wa huwa, nah ini doanya. Ya mujalliya azaimil umur, ya muntahiya himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ahatat bina dzunubana antal maghfur laha, ya maghfuran likulli syiddatin. Kuntu adkharuka li hadha sa'ati fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini kita bisa memanjatkan doa ini. Wahai yang menampakkan perkara-perkara yang besar, ya mujalli a'dha'il umur, dan yang menjadi akhir dari pencarian orang-orang yang melakukan pencarian, atau orang-orang akhir dari obsesi, dari orang-orang yang mengejar obsesinya. Wahai Zat yang jika menginginkan sesuatu maka hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu Allah Subhanahu wa taala, ini semua Allah Subhanahu wa taala.
ahatat bina dzunubana, kami diselimuti oleh dosa-dosa kami, dan Engkau adalah tempat bergantung dari segala kesulitan. Aku bergantung kepadamu pada waktu ini, pada saat ini. Aku bergantung kepadamu ya Allah pada saat ini. Fatub alayya, maka karuniakanlah tobat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah yang maha penerima tobat dan yang maha penyayang. Nah, ini bisa kita berdoa dengan doa ini setelah salat taubat misalnya. Meskipun sekali lagi tidak ada yang khusus ya, bacaan di dalam salat taubat itu, tapi bisa juga ini digunakan. Ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar. Tsumma aktsir minal buka, kemudian kata Imam Al-Ghazali ya, saat membacakan doa itu kita perbanyak tangisan, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyesalan kita, betul-betul menyesal atas dosa yang kita lakukan. Wa tadarruli wa tadarru', kemudian menghinakan diri dan mengibah-ibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul, dan katakanlah, ya man la yashghulu sya'nun an sya'nin, wahai zat yang tidak disibukkan oleh perkara-perkara, wala sam'un an sam'in, dan tidak terganggu pendengarannya, wahai zat yang tidak dibingungkan oleh banyaknya permintaan. Jadi Allah tidak akan bingung menerima banyak sekali permintaan. Berapa juta orang yang meminta kepada Allah dalam sehari, dan Allah tidak akan bingung dengan permintaan-permintaan itu. Ya man la yubrimu ilhahul mulhin, dan zat yang tidak bosan untuk meminta, untuk menerima permohonan-permohonan. Allah tidak akan bosan menerima permohonan. Adikna barda afrika, karunikanlah kepadaku untuk bisa merasakan sejuknya ampunanmu, sejuknya maafmu. Wa halawata maghfiratika, dan manisnya ampunanmu. Birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau adalah mampu terhadap segala sesuatu, berkehendak atas segala sesuatu. Tsumma tusalli 'ala nabi, kemudian bersalawat kepada nabi. Kemudian bersalawat kepada nabi. Nah, ini juga menjadi rangkaian ya, yang diajarkan ini, yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, meskipun tidak ada di dalam hadis. Memang tidak ada di dalam hadis, tapi ini monggo kalau mau diamalkan silakan saja, tanpa kemudian kita memahami ini berasal dari Rasulullah, tidak, tetapi diajarkan oleh ulama. Kemudian tusalli 'ala nabi, kemudian bersalawat kepada nabi, wa 'ala alihi, kepada keluarganya. Tsumma tastaghfira li jami'il mu'minina wal mu'minat, kemudian memintakan ampun kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ya, kalau salat Jumat biasanya dibaca oleh khatib ya. Memulai doanya itu di khutbah yang kedua, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Itu mendoakan orang-orang mukmin. Salawat kepada Nabi, doakan orang-orang beriman. Wa tarji'a ila ta'atillahi jalla jalaluhu, dan kemudian kembali kepada ketaatan. Setelah itu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna qad tubta taubatan nasuha, maka dengan semua itu yang kita lakukan tadi, engkau telah bertobat dengan taubat nasuha. Wa qad kharajta minadz-dzunubi tahiran kayaumin waladatka ummuka, dan engkau telah keluar dari dosa-dosa dengan bersih, keluar dari dosa-dosa dengan bersih, seperti hari di mana engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi bersih lagi dengan taubatan nasuha itu, kita bersih lagi, tidak ada dosa-dosa, seperti halnya kita pertama kali dilahirkan oleh ibu kita, ya, dalam keadaan fitrah kan, bayi itu tidak punya dosa, masih bersih. Wahabakallahu subhanahu, dan Allah mencintaimu, walaka
minal ajri wa thawab, dan engkau akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Wa 'alaika minal barakati wa rahmati ma la yuhitu bihi wasful wasifin, dan engkau akan mendapatkan keberkahan dan rahmat yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Wa hasala lakal amnu wal khalasu, dan engkau akan mendapatkan keamanan dan keselamatan. Wa najauta min ghadabihi wa wusatil ma'asi wa baliyatiha fid dunya wal akhirah, dan engkau akan lolos dari kemurkaan Allah dan kubangan kemaksiatan-kemaksiatan dan bencana-bencana di dunia maupun di akhirat. Wa kunta qad qata'ta hadhihi al-aqabah bi idznillah subhanahu wa ta'ala, dan engkau telah dapat menaklukkan aqabah ini, tantangan ini, atau fase ini, fase apa? Fase taubat ya. Engkau telah dapat menaklukkan fase taubat ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul hidayah bimannihi wa fadlihi, dan Allah lah pemberi hidayah, pemberi petunjuk dengan belas kasihnya dan karunia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ya, kalau semua yang telah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali ini kita laksanakan dalam proses ikhtiar kita untuk bertobat kepada Allah, mulai dari nadamah, penyesalan, kesadaran akan kesalahan-kesalahan, kemudian menyesal, kemudian melakukan langkah-langkah beristighfar kepada Allah, melakukan langkah-langkah konkret sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya secara panjang lebar ya, pertemuan sebelumnya. Kemudian kita melakukan sholat taubat dengan diawali mandi, memakai pakaian yang bersih, kemudian sholat 4 rakaat kalau di sini ya, Imam Al-Ghazali 2 rakaat boleh, 4 rakaat. Kemudian kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan sebenar-benarnya tangisan, artinya tangisan yang murni ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyesalan, bentuk penyesalan. Kemudian berdoa tadi Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa doa itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, selesai di sini. Kita sudah berhasil melaksanakan pertaubatan dengan baik. Taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang bersih kembali, seperti bersihnya bayi yang baru dilahirkan. Bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, rahmat ya. Kemudian kita juga mendapatkan keamanan, rasa aman, keselamatan, dan lolos dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penghujung dari bab yang kedua, yang bab taubat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ya, kemampuan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bahkan kita sudah mendapatkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya, di pertemuan yang kemarin. Ada banyak salafus saleh ya, yang doanya itu minta dimampukan untuk bertobat. Bahkan ada yang berapa puluh tahun kemarin, arba'ina sana ya. Arba'ina sana, 40 tahun. Adzabtu dzamban fa ana abki alaihi mundu arba'ina sana. Saya melakukan satu kesalahan. Saya berdosa melakukan satu kesalahan dan aku menangisinya selama 40 tahun. Menangisinya selama 40 tahun. Dan kemudian di kisah berikutnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, ada yang doanya itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimampukan taubat. Ya Allah, mampukan saya untuk bertaubat, mampukan saya untuk bertaubat. Ya, karena pada umumnya kita ini tobat melakukan lagi kan gitu pada umumnya. Nah, yang benar itu taubatan nasuha adalah ketika bertobat dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan dia berhasil melalui. Nah, maka
doanya para salafus saleh itu kepada Allah, ya Allah mampukan kami untuk bertaubat. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan kita, dan Allah karuniakan kepada kita taubatan nasuha. Baik, demikian saya kembalikan dulu kepada Mbak Aisyah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan diberikan kesempatan sesi pertanyaan. Baik, syukur Ustadz Deden atas penjelasan pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau Mbak yang ada di sini yang ada pertanyaan bisa langsung mengangkat tangan. Nanti Bapak Bu Hisham bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tahu Ustaz gimana yang tadi kan sholat qadha, berarti kan untuk bukan untuk kita, tapi untuk orang tua. Zaman dulu kan kita nggak tahu sholatnya usia berapa, terus gimana sholatnya, ibadahnya kita juga nggak tahu. Terus gimana caranya, apakah boleh qadha sholatnya atau gimana? Baik, kalau untuk orang tua karena sudah selesai amalnya, kalau sudah wafat ya, ataupun masih hidup juga tidak bisa. Kalau untuk sholat tidak bisa mengqadhakan untuk orang tua kita. Ya kecuali misalnya utang, ya kalau utang bisa. Kalau haji juga ada di situ keterangannya, hadisnya boleh menggantikan, ya, badal menggantikan orang tua. Tapi kalau sholat tidak. Sholat itu ya amalnya masing-masing. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak yang bakti kita kepada orang tua? Ya mendoakan misalnya. Orang tua kita sudah meninggal, sebetulnya doa yang sampai, kalau berdasarkan hadis ya, doa yang sampai kepada orang tua kita yang sudah jelas disepakati di kalangan para ulama itu ya doanya anak. Doanya orang lain belum tentu sampai. Ya. Setidaknya masih diperdebatkan lah ya, masih diperdebatkan sampai atau tidak gitu. Kalau orang lain ya, Tapi kalau anak, apalagi soleh ya, anak yang soleh itu insya Allah sampai. Nah disitulah kita memperbanyak doa untuk orang tua kita, karena tidak bisa lagi orang tua itu kalau sudah tidak ada, tidak bisa lagi diqadha sholatnya, sudah amalnya masing-masing terputus, semuanya amalnya sudah terputus. Kecuali doa yang untuk orang tua ini. Ya. Hanya doa mendoakan ke orang tua. Ya kecuali mendoakan orang tua itu. Mendoakan, makanya kita ini kalau berbakti kepada orang tua ya memang ini ya, terutama yang masih muda-muda ini ya. Ya kita juga Bapak Ibu ya, terutama yang muda-muda ini kalau mau berbakti kepada orang tua, yang masih ada, solehkan diri kita agar sampai doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirasakan oleh orang tua di sana. Ketika anaknya mendoakan itu, mungkin di alam barzahnya nah sudah mulai berkurang, kalaupun ada hukuman-hukuman berkurang hukumannya misalnya gitu ya. Ada kesejukan, semakin terang kuburnya misalnya, karena doa anak yang soleh. Insya Allah bisa membantu. Tapi kalau sholatnya sudah tidak bisa lagi, yang sudah terputus semua amalan, tinggal nanti bantuan berupa syafaat, pertolongan. Pertolongan itu bisanya dari anak yang soleh. Di antaranya adalah dari doanya anak yang soleh. Baik itu Bu Hisham. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya tentang sholat nanti tobat nasuha. Apakah ada surat-surat tertentu yang dibaca? Tidak ada ketentuannya untuk sholat tobat itu. Jadi sebagaimana sholat biasanya setelah Al-Fatihah, kemudian surat-surat di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran, boleh apapun, boleh surah apapun. Tidak ada ketentuannya. Kalau waktunya, kalau bisa sesegera mungkin. Misalnya sekarang melakukan kesalahan dan kita kemudian sadar, ya Allah, kok saya melakukan itu,
langsung wudhu ke satu tempat sholat gitu kira-kira. Wudhu sholat. Atau setidaknya kalau tidak ya hari itu juga di malam harinya misalnya kalau bisa. Kalau nggak sempat saat itu juga lagi rame-rame soalnya gitu, saya lagi rame-rame nggak sempat ya nanti berarti malam. Tapi kalau itu tunda-tunda kita khawatir ya lupa dan nggak punya kesempatan Pak. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita itu, lupa dan kita tidak punya kesempatan. Jadi kalau bacaannya tidak ada ketentuannya, jadi seperti hanya sholat biasa sama. Iya. Waalaikumsalam. Insyaallah sudah dijawab. Oh, ada lagi Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini terjadi pada saya sendiri kemarin 3 hari yang lalu. Saya kan ke Bandung. Ke Bandung itu mau sholat asar dulu sama asar, tapi kejebak macet dan nggak bisa kemana-mana di dalam mobil. Terus akhirnya sampai menemukan masjid dan itu menjelang isya. Berarti saya akan melakukan jamak kosong maghrib jamak isya Ya. Ya. Nah, terus saya itu masih ganjil ternyata dulu sama asar saya tadi modulnya itu di mana? Sampai sekarang itu saya masih bingung dan cara modulnya dulunya sama asar tadi gimana caranya? Waktu di bis tidak ada kesempatan untuk sholat di kendaraan. Nggak ada, udah macet di mobil kan sini keluar nggak bisa, ke depan nggak bisa, akhirnya ketemu bisa sholat maghrib dan isya sama saya jamak kosong dulu sama asar tadi itu saya harus gimana sekarang? Sebetulnya bisa sholat di kendaraan, di atas kendaraan. Tayamum gitu bisa? Tayamum dan sholat di atas kursi aja, di atas kursi mobil itu. Tayamum misalnya kalau mobil pribadi di depannya dashboard ya ke dashboard itu, dashboard mobil, atau kalau di belakang ya belakang berarti ke jok mobil yang depannya. Tayamum kemudian sholat, menghadap manapun sholat, yang penting kita duduk dalam keadaan duduk, kita bisa sholat di situ, bisa sholat di kendaraan. Apalagi memang situasinya macet, tidak bisa keluar ya, situasinya macet tidak bisa keluar, ya sudah sholat di kendaraan. Nah tapi kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ya nanti kodoknya waktu sholat zuhur ini nanti zuhur ya. Nah sholat zuhur kodok sama asarnya kodok lagi asar setelah asar. Iya 4 rakaat setelah sholat zuhur selesai, sholat lagi 4 rakaat dengan niat kodok. Yang kemarin itu ketinggalan. Sholat asar nanti niat lagi kodok setelah sholat asar selesai, niat lagi kodok untuk sholat asar yang kemarin tertinggal 4 rakaat. Gitu. Kodoknya begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Baik, nanti kita akan lanjutkan. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, inti dari catatan kita pada hari ini bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kesungguhan tekad kita dalam bertaubat. Sehingga sering-seringlah kita semua untuk selalu meminta ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mendapatkan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak terasa sudah berada di penghujung acara deh Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita pekan depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya ada sedikit informasi untuk ibu-ibu dan juga mbak yang ada di sini. Insya Allah setelah ini kita akan ada stadium beneran Madrasah Al-Quran Asma Amanina dengan topik semangat dan istiqomah belajar tahsin Al-Quran. Monggo bagi ibu dan juga mbak-mbak yang berkenan nanti insya Allah bisa langsung melanjutkan kajian berikutnya ya. Ya baik, untuk bapak ibu hadirin sekalian, marilah kita tutup kajian kita Minhajul Abidin kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.